Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video weekend kali ini kita akan ngebahas Fantastic Four. Yap, Joe Castoy itu belum pernah ngebahas Fantastic Four sama sekali terkait posibilitas alur cerita, pemerannya yang gonta-ganti terus, dan juga sebenarnya gimana cara ngoneksiin, nyambungin Fantastic Four ke timeline MCU Marvel Cinematic Universe. Nah, jadi kita akan bahas kupas tuntas ya. Spoiler alert dulu nih bagi kalian yang gak mau ke spoiler, tapi bagi kalian yang suka spoiler dan mau percaya juga, boleh-boleh banget ya guys ya. Sekali lagi, ini hanyalah berita, rumor, dan juga prediksi teori. Bisa benar, bisa tidak. Mau percaya, oke. Tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau ditonton sampai habis, oke juga sih guys, tidak mengapa. Aku juga udah buat video lengkap ya, spoiler cerita plot alur dari film Deadpool 3 yang nantinya akan versus Time Variance Authority atau TVA bersama dengan Mr. Paradox, bersama dengan Wolverine juga. Kalian boleh banget nonton videonya, udah aku buat di timeline video aku. Jadi di video kali ini akan fokus ke Fantastic Four. Pertama kita akan bahas dulu untuk cast atau pemerannya ya. Setelah itu baru kita bahas ya alur cerita potensi dari Fantastic Four ini berdasarkan user Reddit lagi dan lagi. Film Fantastic Four ini sudah ditentukan siapa yang jadi sutradaranya, yaitu sutradara yang ngebuat WandaVision ya. Jadi nggak kaleng-kaleng, yaitu si Matt Shakman ini. Nah, si Matt Shakman ini dipanggil lagi dan dipercayai oleh Marvel Studios dan Kevin Feige untuk ngegarap Fantastic Four setelah kesuksesan series WandaVision itu. Series dengan jumlah streaming views paling banyak, series yang bertabur penghargaan dan award juga, dan sekaligus diwarnai dengan aktor-aktor yang berkualitas dan bintang-bintang Hollywood. Saking pentingnya dan eksklusifnya film Fantastic Four ini, saking main atau utamanya film ini ya guys ya, pemilihan dari cast atau pemerannya Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, dan Ben Grimm itu nggak gampang nyari pemerannya ya. Gonta-ganti nih audisi para aktor dan aktris untuk role atau peran si Fantastic Four ini yang memang Marvel Studios itu approve banget. Awalnya sudah ada rumor nih Adam Driver dan Margot Robbie akan memerankan Mr. Fantastic dan Invisible Woman, tapi karena nggak cocok dari segi bayarannya, akhirnya di-cut ya teman-teman. Aku sih seneng banget ya, ternyata nggak jadi si Adam Driver dan juga Margot Robbie. Kayak bosen gitu loh ngelihat Margot Robbie maupun Adam Driver. Pengennya tuh cast yang fresh, yang new, yang baru, yang memiliki talent, bakat luar biasa di bidang acting ya guys ya. Jadi nggak orang-orang itu aja kayak bosen gitu loh ngelihat Margot Robbie khususnya. Yang udah di pikiran aku tuh adalah Harley Quinn dan Barbie gitu guys. Adam Driver juga dari segi wajahnya dan juga dari segi perawakannya kayak nggak cocok sih jadi Mr. Fantastic atau Reed Richards. Pemeran Johnny Storm itu juga dikabarkan sedang ditawarkan ke aktor Joseph Quinn yang pemeran Eddie Munson di Stranger Things. Tapi masih belum tahu nih kelanjutannya gimana. Dan untuk peran Sue Storm, akhirnya audisi terakhir ditawarkan dengan dua aktris cantik, Vanessa Kirby dan Jodie Comer. Kalau aku lihat sih dari segi lookingnya lebih cocok ke Jodie Comer ya teman-teman. Lebih vibesnya itu calm dan menenangkan hati, soft gitu. Untuk pemeran The Thing atau Ben Grimm ini juga masih fiktif-fiktif ya. Terakhir kali nama yang didengar ialah Dave Dix. Namun katanya sih dia nggak jadi memerankan peran ini si Steve Dix ini. Nah, kalau untuk pemeran Mr. Fantastic ini juga masih terus digodok ya teman-teman. Digodok terus siapa nih yang pantas memerankannya, karena ini big role banget guys. Saking pentingnya Fantastic Four ini sampai merubah kekuatannya Miss Marvel ya, biar cosmic power gitu tidak menyamai kekuatan elastisitasnya dari si Mr. Fantastic itu. Saking pentingnya film ini. Dan ini film kan masih rilis 2 Mei 2025, masih 2 tahun lagi. Jadi masih banyak plenty of time for Marvel Studios seeking the best actor and actress untuk memerankan 4 role dari 4 karakter terbaik ini. Oke, itu masalah cast-nya atau pemerannya yang masih belum fix. Tapi aku yakin akhir tahun ini atau beberapa bulan lagi akan fix siapa pemerannya ya. Karena tentunya mereka harus cepet nih guys, kejar tayang ya, untuk mulai proses syuting, belum lagi editingnya, karena rilisnya 2 Mei 2025
2 tahun lagi. Fantastic Four ini adalah film yang important banget ya guys ya, penting banget bagi Marvel Studios. Di versi komiknya, Fantastic Four ini adalah salah satu komik yang mendatangkan kesuksesan atau pembuka pintu rezeki bagi Stan Lee, Steve Ditko, dan juga para komikus pada waktu itu. Disinilah titik awal mula kesuksesan mereka, pembuka banyak jalan dan rezeki gitu, dan akhirnya mereka ngerubah jadi Marvel namanya. Nah, jadi memang Fantastic Four ini punya arti yang sangat-sangat mendalam banget bagi dunia Marvel. 2 film Fantastic Four yang dulu kita nonton semasa kecil juga keren-keren ya. Bukan Fantastic Four 2015 ini ya, kalau yang ini mohon maaf ya guys. Sekarang kita akan bahas ya posibilitas ceritanya Fantastic Four ini gimana, kok bisa nyambung ke MCU. Here we go ya, ini spoiler dari Reddit. Film Fantastic Four akan menjadi film pembuka fase ke-6 MCU di tahun 2025. Dijadwalkan syuting awal tahun 2024 dan rilis Mei 2025. Fantastic Four akan berset waktu di tahun 1960-an dengan umur mereka antara 30-an tahun kecuali Johnny Storm 20-an tahun. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, dan Ben Grimm bekerja sebagai para ilmuwan peneliti di Research of Space Energy di bawah kuasa pemerintahan United States of America. Reed Richards tertarik dengan penelitian Hank Pym terkait partikel Pym karena nanti Hank Pym juga akan terlihat di Fantastic Four ya, namun versi dia masih muda yang pernah kita lihat di Avengers Endgame. Jadi mereka satu kantor. Namun Hank Pym tidak ingin bekerja sama dengan Reed Richards dan tidak ingin membagi formula Pym partikelnya. Reed Richards pun berusaha menduplikasi partikel Pym dengan bantuan Sue, Johnny, dan Ben Grimm. Namun mereka terus gagal dan tak pernah sukses. Johnny ingin mengambil jalan singkat. Johnny yang nakal dan pembangkang langsung mengambil dan mencuri cairan partikel Pym untuk dipinjam saja. Mereka juga bereksperimen dengan hewan, khususnya tikus. Nah ini ya guys ya, kemungkinan tikus yang kita lihat di Endgame yang ngeluarin Scott Lang dan penyelamat alam semesta adalah tikus kepunyaannya Fantastic Four. Oke, lanjut lagi ya. Tanpa disengaja mereka mengkombinasikan mesin yang dibangun Reed Richards dengan partikel Pym tersebut. Semua jadi tidak terkendali. Ledakan energi yang besar pun terjadi di ruang laboratorium Fantastic Four itu. Insiden ini terjadi di tengah malam, jadi nggak ada orang-orang ataupun karyawan yang ada di gedung itu ya teman-teman. Jadi nggak ada bukti atau saksi mata. CCTV, rekaman video pun tidak ada ya guys. Dan ini merupakan secret project atau project rahasia. Jadi nggak ada yang tahu selain anggota Fantastic Four itu sendiri. Mereka berempat secara langsung terhisap dan langsung lenyap bersamaan dengan semua bukti-bukti penelitian, teknologi, mesin-mesin Reed Richards dan semuanya. Nggak ada yang tersisa. Akhirnya mereka berempat dinyatakan menghilang gitu aja ya. Jadi kayak udah daftar masuk orang hilang. Dan kemungkinan grup Fantastic Four akan menjelajahi Quantum Realm dan mereka sangat besar kemungkinan bisa melewati Time Vortex dan Void hingga dapat masuk ke Subatomic Microverse, tempat kejadian Ant-Man Quantumania. Reed Richards akan mendapatkan kemampuan elastisitasnya dari paparan sinar energi Quantum Realm. Berikut pun Sue Storm dengan kekuatan invisible-nya, Johnny Storm kekuatan apinya, dan Ben Grimm kekuatan monster batunya. Kok bisa hal ini terjadi? Tentunya bisa ya, karena mereka berempat tidak memakai kostum pelindung gitu. Dan memang ya, mungkin nanti akan ada detailnya ya informasinya di film. Dan Fantastic Four nantinya akan keluar dari Quantum Realm bertepatan dengan masa MCU set tahun 2026-an. Dan tentunya akan bergabung dengan para hero Avengers lainnya untuk melawan ancaman baru dan juga villain baru di Marvel Cinematic Universe. Galactus akan menjadi main villain di film Fantastic Four ini ya guys. Bahkan leak konsep artnya juga sudah di-tease oleh akun spoiler bocoran terpercaya di Twitter yang selalu benar dan gak pernah meleset, percaya deh. Dan Galactus ini akan diperankan oleh Keanu Reeves atau Dennis Quaid. Jadi antara dua orang itu ya yang mana nanti yang fix. Dr. Doom juga akan diperkenalkan di film dan akan diperankan oleh Adam Driver. Nah jadi Adam Driver itu rumornya karena tidak dapat role di Fantastic Four sebagai Mr. Fantastic, ia akan ditawari sebagai villain Dr. Doom karena lebih cocok sih ya menjadi Dr. Doom. Simon Parker akan menjadi Molecule Man di film Fantastic Four. Nah Molecule Man ini juga akan diperkenalkan di film Fantastic Four karena kekuatannya Molecule Man ini sangat berpengaruh dengan event Avengers Secret Wars. Tapi ini versi tahun yang 1989 itu ya teman-teman ya, Secret Wars-nya. Nah jadi kekuatan Molecule Man ini sangat berpengaruh di Secret Wars.
Four. Connect nanti ya di film MCU Marvel Avengers Secret Wars. Silver Surfer juga akan diperkenalkan juga ya di film Fantastic Four dan diperankan oleh Ryan Gosling dan akan mendapatkan filmnya sendiri. Silver Surfer di special presentation sama kayak filmnya Werewolf by Night. Nah, jadi itu kayak plot alur ceritanya, leak bocorannya ya teman-teman ya. Kita belum tahu nih benar atau enggak terkait masalah storyline cerita dari Fantastic Four yang akan didirector langsung oleh Matt Shakman ini. Dan gimana cara mereka ngeputar otak agar bisa Fantastic Four itu connect atau terhubung dengan Marvel Cinematic Universe. Dan cara mereka mendapatkan kekuatan agak berbeda ya. Kalau di versi komik kan terpapar sinar radiasi kosmik di luar angkasa. Namun di sini kalau memang mereka harus traveling di Quantum Realm, mereka akan mendapat kekuatannya dari Quantum Realm dan Subatomic Microverse. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Kalau masih ada pertanyaan terkait tentang Fantastic Four movie ini, boleh banget komen di kolom komentar ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.